Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Ya. Kalau bahasa muslimnya innalillahi wa inna ilaihi wa inna rajiun. Tapi kalau bahasa orang Kristen rest in peace. Kalau bahasa orang Batak dison maradian, ya kan? Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Haji enggak ya belumnya? Bapak Insan Moko Ginta. Ya kawan-kawannya, saya mendengar ini tadi malam ketika live, saya terkejut. Benar nggak ya? Kan gitu kawan-kawannya. Maka saya cari konfirmasinya, ternyata benar. Ini kita tonton dulu bukti kebenarannya agar kita tidak simpang siur ya. Geraha Mu'alaf sudah membuka pernyataannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di Geraha Mu'alaf. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah berita duka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Kristolog kita, Bapak Kristolog Indonesia, yaitu Bapak Insan Moko Ginta, yang sudah dipanggil Allah pada sholat maghrib hari ini, hari Kamis malam Jumat, tanggal 20 Agustus 2020. Beliau sebetulnya hari ini harus meresmikan rumah tahfiz di Al-Quran di BDH. Kemudian beliau waktu tadi habis sholat maghrib, kemudian dilanjutkan dengan berzikir, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah. Tetapi sebelum beliau mengakhiri atau sebelum merampungkan sholat sunnah ini, beliau pingsan, kemudian dilarikan di rumah sakit Eka Hospital. Dan ternyata Allah sudah memanggil beliau. Jadi kita sangat ikut berbelasungkawa sedalam-dalamnya. Kami semua, saya pribadi, Edi Prayitno, juga atas nama yayasan kami, Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Surabaya, Yayasan Abdullah Wasian Foundation, dan juga yayasan dari Komite Nasional Anti Pemurtadan Jawa Timur dan juga di Indonesia. Nah, itulah kawan pernyataan Edi Prayitno, pengurus Yayasan Geraha Mu'alaf dan AWF dan sebagainya. Artinya memang sudah benar berita itu. Kemarin kan masih simpang siur. Karena selama ini kita lihat beliau sehat-sehat aja. Karena dia masih bisa menghina-hina Yesus Kristus. Itu bukti dia sehat. Ya kan? Kalau dia nggak sehat tentu nggak bisa menghina. Ya kan? Dia masih bisa menghina-hina Bible. Dia masih menghina-hina kekristenan. Ya patut kita syukuri, artinya dia masih sehat. Sekarang kawan-kawan dia sudah terbaring dengan tenang. Ya kawan-kawannya. Nah, kenangan yang paling saya ingat dengan Moko Ginta ini ada dua. Pertama, kami debat live di Pekanbaru. Dalam debat live itu, dua hal saya tantang dia. Pertama, mengenai ayat sunat. Kedua, mengenai nubuatan. Bahwa Nabi Isa menubuatkan akan datang seorang Nabi setelah aku yang namanya Ahmad. Waktu itu saya minta pembuktiannya dari Injil Nabi Isa. Karena Nabi Isa yang bicara. Karena Nabi Isa yang menyampaikan. Ya kawan-kawannya. Di situ kawan-kawan, yang terpikir di dalam diri saya, dan waktu itu saya tantang di beliau, apabila dapat membuktikan nubuatan itu atau ayat sunat itu, saya bersedia mengikut agama beliau. Karena keinginan beliau dulu, saya ikutlah kau sama aku, katanya. Nah kawan, setelah itu dia emosi, dia ambil Bible kecil itu, tapi nggak tahu, kayaknya itu satu versi bahasa aja ya, kreatif sekali. Dia mau gini kan, terjatuh ya. Dia bilang, saya punya kitab suci di rumah tahun 1928. Kapan waktu saya tunjukkan kepada kamu, di situ dikatakan Isa, katanya. Dia tidak mengerti apa yang saya maksudkan kan. Dan saya memang jelaskan di situ
Nabi Isa kalau kalian bilang ada di hadis pun tidak kenal Nabi Isa dengan hadis. Ya kan? Nah, kawan-kawan, sampai sekarang dia masih berutang sama saya. Dia belum bisa menunjukkan kitab itu. Dan di akhir cerita, kami kan bersalaman. Bahkan berpelukan kawan. Kayak Teletubbies. Iya. Salaman gini kan. Nah, ketika kami berpelukan, ini kenangan kedua. Dia membisikkan kepada saya, kamu ikut saya saja menjadi mualaf. Nanti kita keliling berdakwah. Kamu jadi asisten saya. Ya. Saya bagilah kamu gaji bagi hasil 70-30. Nah, diam saya nggak jawab. Karena saya ngajak dia ngobrol yang lain kan. Saya bilang, Pak, saya jujur ini ya. Sampai Bapak mati, saya bilang. Terus Bapak masuk neraka, saya bilang memang itu dari sudut pandang saya dengan ke neraka. Sudah? Terus satu hari Bapak dibangkitkan dan bertemu orang-orang top, Bapak tidak akan bisa mencari ayat yang saya minta. Saya bilang. Ya kawan-kawan, tunggu sebentar kawan, ada pula telepon ini. Ada tadi telepon penting kawannya mengenai apa ya, kasus corona di tempat kami nih, ya kan. Nah kawan-kawan, setelah saya ucapkan itu, dia berbisik lagi kepada saya. Saya naikkan 60-40 katanya. Barulah saya tanggapi ucapan dia. Tidak Pak, saya bilang. Sampai saat ini saya masih diberkati Tuhan saya. Dan saya belum perlu uang yang banyak. Sebab doa saya setiap hari, saya hanya minta secukupnya, saya bilang. Maaf ya Pak, saya bilang. Sambil saya rangkul lagi dia kan. Itulah pertemuan kami yang pertama dan yang terakhir. Ya kawan-kawannya, saya masih bersyukur punya kenangan sama beliau. Begitu-begitu beliau itu orang top juga kawan. Di kalangan kristologi. Dan beliau itu juga orang top di kalangan mualaf. Nah, beliau meninggalkan sebuah buku. Buku itu berisi 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Atau dan 10 pertanyaan yang tidak bisa jawab Kristen. Hadiah ini dan itu. Sekarang beliau sudah menghadap Tuhan yang dia sembah. Bagaimana nasib hadiah ini? Bagaimana nasib buku ini? Ya sudahlah. Kita tidak melihat hadiah-hadiahnya. Karena waktu di ruang debat pun saya bilang, taruh uang 10 juta. Saya bilang. Karena hadiahnya satu pertanyaan waktu itu 10 juta mengenai foto Yesus. Iya katanya. Oh saya tahu Bapak nggak punya uang. Saya bilang aja. Ya. Nah kawan-kawan. Itulah kenangan saya bersama Moko Ginta. Kenangan langsung loh. Tatap muka langsung. Bicara langsung. Salaman langsung. Pelukan langsung. Ya. Nah. Kawan-kawan. Saya sekarang mau mengatakan apa? Duka cita atau sukacita? Kalau dari sudut pandang orang Kristen, ya kan? Sukacita itu apabila dia mati dalam Yesus. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya orang untung tidak pernah berduka cita. Ini pengalaman saya bagikan kepada kalian kawan-kawan. Ketika ibu saya meninggal, saya tolak papan bunga yang berkata duka cita. Tapi memang ada yang lolos karena tidak ditanya kepada saya dulu.
Ya kan? Di papan bunga yang lain saya tulis sukacita penuh. Loh, kami bersukacita karena ibu kami meninggal di dalam Kristus. Saya sebagai orang yang tahu firman Tuhan, kami adik-beradik kan ada 3 laki-laki semua. Saya katakan kepada abang-abang saya kan paling bungsu. Bang, ya kan? Jangan ada yang berduka cita. Karena mama ini meninggal di dalam Yesus. Harus kita sukacita. Jadi papan bunga itu ada beberapa isinya sukacita penuh. Udah saya kasih tahu. Itulah tuliskan. Orang yang mau ngirim papan bunga bingung. Pak, nanti kami dimarahi masyarakat karena kami buah kak sukacita. Loh, saya yang meminta. Kami tidak berduka. Tapi tulis di situ Filipi 1 ayat 21 biar orang mengerti. Karena kami merasa beruntung. Ibu kami mati di dalam Yesus. Maka orang untung tidak pernah berduka cita, bersuka cita. Yang biasanya di tradisi orang Batak harus menggunakan baju hitam, semua hitam. Saya rubah. Kami semua pakai baju putih. Selesai. Agar nampak bahwa kami bersuka cita. Ya kan? Orang mungkin berpikir orang ini tidak ada kasih sama orang tua, masa suka cita? Harusnya bersedihlah. Tidak kawan. Kami ini orang beriman, mama kami orang beriman. Sudah diajarkannya kepada kami. Ketika hidup aku kalian tangisi, kalian duka citai. Ketika aku mati, jangan kau tangisi. Yesus pun berkata demikian, mengapa kamu menangis ibu? Tangisilah dirimu yang hidup ini. Kalau yang sudah mati mana bisa. Tidak tahu apa-apa dia ada senang dia. Ya kawan-kawan? Nah, kalau kita bicara tentang Moko Ginta, dari sudut agamanya kawan, dia meninggalnya husnul khotimah. Karena Edi Prayitno bilang, dia sudah melalui tahapan-tahapan sholat, zikir, dan sebagainya. Artinya dia sudah husnul khotimah. Maka, selayaknya saya mengucapkan sukacita kepada berpulangnya Bapak Moko Ginta. Loh kenapa? Al-Quran mengajarkan dalam agama Bapak itu, orang yang wafat dalam husnul khotimah, tempatnya adalah surga. Kita berduka kalau Bapak itu tidak wafat dalam husnul khotimah. Ya? Kenapa kita berduka? Ya dia ibaratnya, misalnya dia jadi penjahat, dikejar-kejar, tembak, mati. Nah itu kita berduka cita. Duka kita. Tinggal selangkah lagi dia masuk surga. Ya kan? Sekarang kita harus bersuka cita dari sudut agama dia loh. Tujuannya apa? Dia sudah ke surga. Dan janji-janji Tuhan akan diberikan kepada dia. Bahwa dia akan mendapat pahala. Di mana dia ada bidadari melayani dia dan dinikahkan dengan istri-istrinya. Terus ada pohon-pohon dia tinggal metik buah. Indah sekali kawan. Berarti kita harus mengucapkan sukacita Pak, selamat jalan. Kan demikian. Kalau dari sudut pandang Kristen, ya Kristen bilang duka cita dong. Tidak ada keuntungan, karena dia dulu kan Kristen. Terus jadi mu'alaf. Ya kan? Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Maka dari itu saya tidak mau memandang dari sudut agama Kristen lagi. Karena dia sudah bukan Kristen. Dia sudah mu'alaf. Hanya sangat disayangkan seperti ucapan kain nama kemarin di Geraha Mualaf. Dia bilang, saya tidak mau jadi mualaf seumur hidup saya. Bahkan sampai mati. Saya ingin dikatakan Muslim. Inilah kerinduan para mualaf kawan. Cap mualaf itu melekat terus sama dia. Sampai dia wafat. Kalau nggak percaya tontonlah. Kain nama kemarin ya. Dia mengatakan hal tersebut di Geraha Mualaf. Saya tidak mau sampai saya wafat diberi cap mualaf. Saya mau diberi cap Muslim. Sedih memang mendengar ucapan si kain nama ini kawan. Tapi ya bagaimana lagi, itulah faktanya. Bahwa memang harus demikian kawan. Ya, dia akan tetap disebut mualaf. Bahkan di judul-judul
Video yang mereka buat identik tetap dengan mualaf. Bahkan grupnya pun mualaf. Artinya orang itu diberi tanda bahwa dia bukan Islam dari kecil, dari lahir. Artinya dia ada mengalami pindah agama dari agama lain menjadi agama Islam. Jadi dia sudah dikasih cap, bisa dikenali. Ngerti maksud saya kawan-kawan? Itulah tidak enaknya mualaf. Dari segi penyebutan. Bahkan kain nama pun mengakui ini. Itulah sebabnya dia bilang, saya tidak mau diberi cap mualaf lagi. Masa itu harus saya bawa sampai mati kan? Tapi tidak bisa. Memang itu cap yang sudah diberikan. Bahwa dia seumur hidupnya akan menjadi mualaf. Orang Islam juga nggak suka sama Itu dia. kawan. Nanti kalian, ini videonya saya bukakan lah. Tapi mengenai ucapannya nanti kalian cari. Ini di video ini dia ngomong apa. Orang Belanda bilang farek. Farek. Urusan kakerlak. Coba dari awal. Luar. Bukan. Salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi wa man walah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Senang sekali hari ini saya. Nah, di situ pun judulnya tetap mu'alaf, dibilangnya kawan-kawannya. Dia memang tidak akan bisa berubah nama itu. Maaf kawan-kawan, kalau di Indonesia dulu ada namanya ekstapol. Di KTP-nya ada, dicap itu. Jadi sampai kapanpun dia ekstapol. Cap-cap seperti ini kan tidak mengenakan kawannya. Jadi sampai kapanpun dia mu'alaf, artinya pernah pindah agama, pernah mengkhianati agama sebelumnya, pernah meninggalkan Tuhan sebelumnya. Mengapa itu harus diberikan? Saya tidak tahu. Kenapa tidak langsung dibilang dia Islam saja atau Muslim saja, selesai. Selalu diberikan orang itu cap. Nah, kita kembali kepada Pak Moko Ginta. Pak Moko Ginta, utang nubuatan Bapak kepada saya hapuskan. Agar Bapak tenang di alam sana. Sebab utang itu katanya kalau dibawa mati, dia akan ditagih. Tidak, saya nggak percaya itu. Ya Pak Moko Ginta, tenanglah di alam sana. Doa kami, apa yang dijanjikan Tuhan Bapak Moko Ginta mengenai surga, segera terlaksana. Dan Bapak tidak sia-sia meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan menuju Tuhan yang menyediakan surga. Di mana Bapak nanti mendapat hadiah bidadari yang cantik-cantik. Dan Bapak bisa dinikahkan dengan mereka. Bapak, kalau saya bilang kita semoga bertemu di surga, tak mungkin Pak. Karena Tuhan kita berbeda. Tentu surganya berbeda. Kalau saya bilang Bapak menuju surga Tuhan Bapak, itu sah. Karena Bapak punya agama sendiri. Tapi kalau saya katakan kita bertemu di surga, saya bodoh. Ya Pak ya? Karena Tuhan kita berbeda, nggak mungkin Tuhan kita kongsi surga. Di surga kami pun tidak ada dikatakan saya dapat bidadari. Tapi kalau saya katakan, kita jumpa di neraka, sangat mungkin. Mengapa? Karena apapun agamanya, pasti hukuman itu adalah neraka dikatakan. Jadi sangat mungkin. Andai kata saya masuk neraka, Bapak masuk neraka, kita bisa jumpa di neraka itu. Nanti kita berdebat lagi Pak, ngobrol. Tapi kalau di surga tak mungkin kita ketemu Pak. Ini logika berpikir ya. Kalau di neraka sangat mungkin kita bertemu Pak. Di neraka nanti kita berdebat lagi Pak sambil dibakar api. Ya, kan demikian katanya hukumannya itu. Ya Pak, dan saya akan tetap, tidak lagi. Sudah saya hapuskan utang itu Pak. Di neraka pun kalau kita jumpa tak perlu lagi saya ungkit nubuatan itu. Ya Pak ya, itulah yang kemungkinan kita bisa berjumpa. Tapi kalau di surga kita nggak mungkin berjumpa Pak. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat jalan Pak Moko Ginta. Kenangan terindah bersama Anda. Sekali seumur hidup bertemu dengan Anda. Dan itu pertemuan pertama dan itu pertemuan terakhir. Sampai jumpa kawan-kawan.